Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, semua zodiak ya. Jadi hari ini ya, saya ada 3 konten ya, readingan di mana saya akan membahas untuk semua zodiak full untuk kalian ya. Koneksi twin flame, koneksi karmik dan soulmate ya. Jadi kalian bisa melihat siapa karmikmu, siapa soulmatemu, dan siapa twin flame ya. Dan saat ini saya mau ke twin flame ya. Maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ini untuk semua zodiak ya, tanpa terkecuali. Kalaupun seandainya kamu terkoneksi ataupun mungkin ada panggilan jiwa untuk mendengarkan readingan ini ya, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jadi kamu dengarkan aja ya. Baik buruknya bisa kalian menjadikan itu pelajaran ya, karena di kehidupan ini kita tidak tahu rencana semesta tentang dirimu. Selama kamu masih hidup ya, pasti dunia akan tetap berputar ya. Kalau kamu sudah nggak mau, ibaratkan macam contoh ada beberapa yang, Kak saya hidupnya tidak mampu, terus gimana dong? Harus kuat ya, selama kita hidup ini adalah perjuangan. Jangan pernah langsung down ataupun merasa tidak mampu. Kamu mampu, kamu diberikan semuanya, beban ataupun apapun ya, itu karena kamu terpilih, berarti kamu mampu. Cuman kamu kurang yakin ya. Jadi seperti gitu. Karena kita bicara twin flame ya, twin flame ini agak berat, dikarenakan energi-energi cinta-cinta sejati, cinta tanpa syarat ada di sini terkumpul menjadi satu, yang mana agak sedikit berat. Kita nanti lihat ya, berat sebagaimana ya. Karena kemarin saya bicara tentang twin flame ya, twin flame, karmik dan soulmate ya. Banyak ini ya tanggapan positif, sehingga saya mau bicara di sini secara global supaya kalian tahu, kalian paham, dan ya setidaknya kalian bisa menentukan kira-kira kemana arah langkah kalian ya. Kalau kemarin kan secara kalau dibilang tidak terlalu banyak ya, secara kompleks. Kalau yang ini secara mendetail ya. Oke. Saya mau langsung saja ya, mau reading untuk kamu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian semua zodiak ya, tanpa terkecuali. Ini penting buatmu ya, untuk pencerahanmu, dan ini tidak terbatasi ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun kamu mau mendengarkan readingan ini. Berarti ada bisikan semesta untukmu, yang mana kamu harus bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari readingan saya, dimana ya harus juga diimplementasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan hanya mendengar doang ya. Terkadang manusia itu kita sudah kasih tahu ya, tetapi tetap aja dia begitu-begitu saja. Karena apa? Tidak ada perubahan dalam dirinya. Ibaratkan kamu sudah diajarkan guru, tapi begitu-begitu aja hidupmu, karena tidak mau berubah ya, harus berubah. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan kalian yang terkoneksi dengan twin flame-mu ya. Oke, saya lihat di sini tuh ada yang mengejar ya. Wah, dia berlari mengejar sampai nggak mau di dalam singgasananya ya. Dia harus lihat lagi di atas, mana nih saya punya runner. Mana nih saya punya runner, ini chaser ya. Jadi dalam kehidupan ya, twin flame di sini itu adalah jiwa dari diri kalian yang sama, satu jiwa ya, satu jiwa. Tetapi kalau jiwa ini bersatu
ya, ibaratkan lengkap gitu ya. Jadi apa ya, kalau dibilang dewa itu cemburu dulu ya, kita bicara mitologi Yunani, di mana dia cemburu karena ini kok bahagia sekali gitu. Akhirnya ya bagaimana supaya tidak bahagia, akhirnya dibelah ya, jiwa itu dibelah dan dimasuki ke tubuh yang berbeda. Nah, tubuh yang berbeda ini bergejolak dalam artian saya mau mencari pasanganku, jiwaku yang utuh gitu ya. Saya punya ini kita bicara jiwa ya, bukan bicara manusia. Ini kita bicara jiwa. Jadi kalau macam contoh kamu terkoneksi dengan twin flame ya, berarti itu ada jiwa yang bergejolak. Bukan kok saya diguna-guna ya. Ini karena ada beberapa klien yang tanya sama saya diguna-guna ya, kok kehidupan saya begitu-begitu terus. Saya sudah mau melepaskan dia, tapi kenapa kaki saya selalu mau melangkah untuk mengejar dia, mencari dia. Ingatan saya seperti gitu, padahal saya sudah mempunyai pasangan saya lebih bagus, orang tua suka, kerja keras, tapi kenapa saya tetap aja mau ke dia? Karena jiwamu ini bukan bicara guna-guna, bicara jiwamu mencari pasangannya, jiwanya mencari yang hilang ya. Ibaratkan kamu punya anak nih ya, pasti kamu gak, kalau kamu sayang dia sekali ya, pasti kamu akan berusaha mencarinya dimanapun. Atau kamu ibaratkan ya, kamu nggak tahu mau mencari dia dimanapun ya, setidaknya kamu memikirkan dia kan. Coba kalau kamu mempunyai seseorang yang kamu sayang, ataupun mungkin sudah meninggal ya, hilang dari hidupmu begitu ya, atau ya secara tidak langsung dipanggil semesta, dipanggil Tuhan, pasti kamu tetap masih mengingat dia, walaupun mungkin kamu sudah bilang kita sudah di alam yang berbeda, tapi tetap kamu masih ingat. Ya itu karena jiwamu. Nah ini sama, dia tahu bahwa jiwanya ini ada di bumi. Jiwanya ini ada di bumi, dia mau mencari gitu ya. Dan saya lihat di sini kamu mengejar dia terus untuk mendapatkan cinta sejati, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu dengan pasanganmu saat ini ya, kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan, kamu gak bahagia. Walaupun yang tadi saya bilang ya, perfect, nyaman, orang tua suka, seiman, pokoknya ya perfect untuk dunia lah. Tapi kamu gak bahagia karena kamu mau mendapatkan cintamu. Nih, the lovers, ya, cinta yang abadi, di mana ada keseimbangan, kenyamanan. Ibaratkan ada yin dan yang. Kalian berdua tuh saling melengkapi. Kekurangannya kamu tutupi, kelebihan kamu tutupi kekurangannya, dan kekurangan kamu dia yang tutupi dari kelebihannya. Tanpa ada merasa minta ya, kamu besok balas ya saya punya kebaikan. Nggak ada. Kamu ikhlas. Mungkin kamu berpikir bahwa oke, saya hitung-hitungan juga, tapi kok hati saya kok nggak nyaman ya kalau dia sedih. Ya sudah deh, saya kasih deh. Contoh duit ya, dan waktu, pengorbanan tenaga ya, pokoknya kayak macam emosi ya Pak, ada emosi juga, tetapi emosi dengan penuh cinta, penuh damai. Ini mukanya damai ya, walaupun mungkin mukanya penuh dengan kesedihan, karena dalam artian gini, kita menjalani hubungan twin flame itu ya, mungkin saat ini kamu berjalan dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu twin flame itu banyak tantangan, hambatan, halangan, rintangan dari mungkin agama, usia, budaya, bangsa, bahkan mungkin kenapa saya suka sama si cewek itu ya, saya kan cewek, ataupun kenapa ya saya suka cowok itu, saya kan cowok. Kita nggak bisa gender ya, nggak ada terbatas gender. Makanya di sini orang biasa bilang itu kelainan ya, kok ada lesbi, kok ada homo ya, karena bicara jiwa selain kelainan. Kalau seandainya dia kelainan ya itu beda lagi, itu medis. Tapi kalau kita bicara secara spiritual, berarti jiwa. Jadi jangan menjudge mereka ya, walaupun mungkin agama bilang kita harus ini ya, tetapi kalau kita bicara jiwa, ya mau bagaimana lagi? Ya, makanya saya bilang ini tantangan untuk twin flame. Ya, untuk bisa mendapatkan jiwa yang murni, kamu tetap harus bisa lebih tenang. Walaupun mungkin banyak penderitaan, banyak amarah, sakit hati, dibenci, dijudge. Tetapi dengan pasanganmu bersama, kamu mendapatkan ketenangan itu. Walaupun bersama. Mungkin orang bilang, itu nggak bisa.
kamu nggak bisa bersatu tuh, sudah beda, terus beda agama, beda ini, beda itu, tapi ya sudah, kamu nggak terlalu pendengar orang, karena kamu ibaratkan saling menguatkan, ya, seimbang, saling menguatkan, ibaratkan ya pegang, nggak ini ya, dan lihat mukanya penuh dengan kedamaian dan senyuman, walaupun mungkin kondisinya dia banyak pikiran ya, yang mana hatinya sedih ya, ini bicara hati, tetapi tetap aja ada penguatan karena sama-sama saling menguatkan. Sama-sama saling merindukan satu sama lain, sama-sama saling mencari. Tuh, dimana berharap bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Itu harapan. Dan memang itu harapan itu ada. Sekarang kamu ditata dulu mentalmu, ditata dulu spiritualmu untuk bisa mendapatkan atau menyatu dengan twin flame. Ini perlu kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu kayak gimana Kak Ica? Kebangkitan spiritual itu artinya kamu bisa menjadi jati dirimu yang sebenarnya. Tanpa mempedulikan siapapun. Kamu hanya berfokus pada dirimu dan semesta, dirimu dan Tuhan. Biasa orang bilang gini, saya beriman, oke. Beriman tetapi belum tentu orang rajin ibadah. Ya ini bukan tanda berarti saya mau menjudge ya, tidak. Tetapi belum tentu orang beribadah itu sudah beriman, ataupun mungkin dibilang dia sudah mendapatkan jiwa yang murni. No, dia pergi beribadah untuk mencari Tuhan mungkin, padahal kalau dibilang secara spiritual, mau ada ibadah tidak ada ibadah, dia tahu bahwa Tuhan ada di hatinya, Tuhan menuntunnya, dia tidak ada merasa takut, cemas, dijudge, dibully, di ini, malah dia lebih tenang, lebih santun, bisa mengontrol emosi. Itu kalau kamu sudah dapat jiwa yang murni. Kalau sekarang kondisinya kamu masih cepat tersinggung, ikuti kata orang, takut, ya, terus cemas, ragu. Ini kan saya lihat di sini banyak keraguan tentang twin flame-mu. Saya maju atau mundur, betul kan? Bagaimana mau mendapatkan kebahagiaan sejati kalau masih ada ragu dalam hidupmu, dalam hatimu? Takut dibilang ini, takut dibilang itu. Bagaimana nama baik? Bagaimana keluarga, macam-macam. Ya. Padahal sebenarnya untuk mendapatkan jiwa yang sejati, jiwa yang murni, ini ada dalam dirimu, yang mana kamu harus bisa lebih membuatmu bahagia, mencintai dirimu, menyayangi dirimu. Ya. Artinya ya semesta itu punya caranya sendiri untuk kamu bisa union dengan dia. Dimana kamu dengan dia harus bisa up. Itu intinya gini ya, untuk bisa bersatu dan bisa bahagia ya, untuk bisa bahagia itu betul-betul caranya semesta akan menuntun kamu dan dirinya untuk bisa union dengan cara semesta ya. Jadi mungkin sekarang kondisinya kamu, kok saya mengejar dia, dia berlari, dia nggak suka saya ya, ataupun wah Kak Ica dia sudah menikah, ya biarin aja kalau dia menikah. Memangnya kenapa kalau dia menikah? Kita nggak tahu jodoh dia ya. Makanya saya bilang ya, entah kamu sekarang mempunyai pasangan dengan karmik, entah kamu mempunyai pasangan dengan twin flame atau soulmate ya, bahagiakan mereka yang ada pada saat ini bersamamu. Kita nggak tahu jodoh itu kapan, entah besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau seumur hidup. Kita nggak tahu. Jadi berbuatlah kebaikan. Entah dia berbuat kejahatan padamu, ataupun mungkin tadi saya bilang kamu dengan yang lain hambar, ya berbuatlah yang terbaik supaya pada saat kamu sudah tidak berjodoh dengan dirinya, kamu tidak ada penyesalan. Karena kalau ada penyesalan, di situ ada timbul karma yang harus kamu bayar, entah di kehidupan ini ataupun di kehidupan berikutnya. Ya, nanti kamu bisa lihat karma ya. Saya sudah reading tadi, bisa kamu lihat di karma bagaimana. Apakah kamu sekarang koneksi dengan karma juga atau bagaimana ya? Bisa dilihat. Jadi seperti gitu. Kalau kita bicara twin flame, di sini perlu pengorbanan. Lebih merasa sendiri, jiwa yang murni, tidak takut. Tuh, sendiri semua nih, sendiri. Di mana di awal kamu tuh kayak macam mengejar, terus berharap dirinya, ya. Ini kan proses. Harus bisa mendapatkan yang terbaik, ya, seimbang. Ya, kadang-kadang kamu juga bilang, saya kasih 5.000, kamu kasih saya 5.000 atau 10.000. Ya, itu kan bisnis. Ya. Ini cinta sejati, cinta murni. Ya, cinta tanpa syarat.
Kalau kamu bilang si A, kamu kasih saya 5.000, saya kasih kamu 10.000, berarti wah kita bisnis cinta dong. Nah itu, betul kan? Saya berikan kau kebahagiaan, saya memberikan kamu kebahagiaan. Ehm, dan apa? Kamu juga harus bisa memberikan saya kebahagiaan. Wah, itu berarti namanya bukan cinta tanpa syarat, tapi cinta dengan ada yang menuntut untuk kembali. Cinta apa ya? Cinta, ya pokoknya cinta, cinta gitu. Bingung ya cinta apa ya? Cinta palsu mungkin ya. Jadi seperti gitu. Ya, dimana kalau kamu sekarang sudah koneksinya ya, sudah mau menjadi pribadi yang lebih baik untuk bisa menjadi em, jiwa yang murni, kamu akan lebih tenang, lebih berserah, lebih produktif, dan lebih mencintai diri sendiri tanpa berharap siapapun. Kak, tapi ini kan bicara cinta sejati, terus saya masih berhayal terhadapnya, mencintai dia dan merindukannya. Iya, dia sama merindukanmu. Ya, jadi kamu jangan takut. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Itu kan kamu miliknya. Ya, kalau seandainya dia tidak kembali padamu berarti ya mungkin di kehidupan sebelumnya, kehidupan berikutnya, ataupun mungkin kondisinya dia bukan twin flame-mu. Karena sekarang kan twin flame palsu juga banyak. Ya. Maksudnya twin flame palsu ini dalam artian mungkin ya siklusnya sama tetapi bukan twin flame-mu. Karena kamu seakan-akan berimajinasi bahwa itu twin flame saya, padahal bukan. Kita kan putus nyambung kan biasa, tapi ini orang langsung wah putus nyambung nih, itu twin flame saya. Kadang-kadang gitu ya, ada klien langsung dia bilang, Kak, saya berpasangan dan twin flame, kami sudah putus nyambung selama mungkin sudah 6 kali, tapi saya nggak bisa melupakan dia. Saya lihat di readingan soulmate ya, tetapi dia memaksakan diri bahwa itu twin flame-nya. Padahal kalau putus nyambung biasa ya namanya juga kesepian ya, ataupun mungkin ya karena sudah lama bersama jadi terbiasa ya, ataupun takut takut merasa sendiri, takut dibilang ini itu nggak laku atau apapun ya. Jadi kalau twin flame itu dalam artian gini, kamu itu kalau pertama kali lihat twin flame itu kayak macam kamu sudah merasa bahwa wah ini orang ini kayak sudah pernah lihat nih. Kenapa? Karena di kehidupan sebelumnya kamu sudah terkoneksi, entah dengan karmikmu, entah dengan soulmate, atau dengan twin flame-mu ya. Macam kamu kayak macam saya lihat pandangan pertama kok saya langsung suka, tapi kok saya kayak macam saya suka tapi saya kayak macam tertarik aja gitu, kayak macam pandangan pertama langsung kok saya suka gitu. Macam saya sudah pernah dengan dia di mana atau bagaimana gitu ya, tapi saya belum pernah dengan dia, tapi kok kayak macam klik aja, kok saya suka, saya tertarik, kayak macam ada yang nyambung gitu, apa yang padahal belum bicara sama-sama, belum berinteraksi, belum apapun, tapi kok kayak macam saya tertarik gitu pada pandangan pertama. Ataupun mungkin kamu mempunyai perasaan bahwa kok kayak sih pernah lihat di mana gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri twin flame, ataupun setidaknya mungkin kamu terkoneksi dan karmik. Karena karmik juga itu kadang-kadang masuk dalam penglihatan kita ya, artinya terkoneksi dengan hati kita juga, jiwa kita, karena ya kita lagi sedang membayar karma nih. Ya, begitu juga twin flame. Wah, ini cinta sejatiku, dia datang. Dan kalau kita berpisah dengan dia akan mencari, tadi saya bilang mengejar, untuk bisa mendapatkan dia, untuk bisa mendapatkan ketenangan dan berharap bisa bersatu. Tetapi akhirnya semesta memisahkan, di mana untuk bisa union, bisa bersatu secara abadi, ya, bisa bersatu secara abadi di sini ya perlu pengorbanan, tuh, perlu pengorbanan. Ibaratkan nggak usah melihat orang lain, nggak usah mendengar orang lain, jadi dirimu sendiri, ya. Ini taruh di mana ya? Yang mana kamu harus lebih tenang, fokus pada semesta, berserah, dan ikhlas ya, lebih produktif untuk dirimu sendiri. Pada saat kamu sudah jiwa murni, dia akan datang. Artinya gini, kadang-kadang kan ada beberapa klien bilang gini sama saya, Kak, saya dengan pasangan saya saat ini bertengkar dan akhirnya kami berpisah. Setelah itu dia memutuskan untuk menikah. Setelah menikah dia nggak nyaman, dia masih cari-cari saya pun sudah menikah. Saya nggak nyaman dengan pasangan saya memang, karena saya bilang tadi akan hambar.
Kamu dan dia pasti akan hambar, walaupun mungkin kondisinya dia biasa-biasa aja dengan pasangannya, seakan-akan bahagia, dia hambar. Kamu nggak usah terlalu cemas. Kak, saya tahu dia masih telepon saya, dia masih ini. Apakah saya harus merebutnya? No. Ngapain kamu capek-capek merebutnya? Itu namanya kamu membuat karma baru lagi untuk dirimu. Ibaratkan semesta mau membentuknya begini, tapi karena ada kamu yang langsung membelokkannya begini. Jadi jangan berharap kamu membentuknya, kamu akan abadi. No. Abadi itu kalau cara semesta yang menentukan. Karena pendewasaan diri. Selama kamu membuatnya tetap bisa kembali bersamamu sekalipun walaupun dia soulmate, twin flame-mu, ya, tetap nanti pasti akan putus lagi. Begitu lagi, mengejar, satu berlari, satu mengejar, satu memberikan harapan. Dia kembali, kamu berlari lagi mengejar dia, dia pergi lagi. Begitu terus. Karena apa? Belum bangkit secara jiwa, belum mendapatkan jiwa yang murni dari dirinya, antara dirinya dengan semesta, dengan cara semesta. Jadi tugas kamu di sini, ya. Jadi tugas kamu di sini itu hanya nunggu. Udah, itu aja. Seiring waktu kamu bisa menemukan jawabannya. Apa maksud semesta? Makanya tadi saya bilang ini nunggu tuh, ya. Dimana penuh dengan cobaan. Nunggu ini nggak usah terlalu mau mendengar ini itu, ya. Dengar suara hatimu, semesta. Nggak usah dengar kata orang. Kalau kita yakin dan percaya bahwa dia akan kembali dan dia milikku, sudah santai aja. Kita benahi diri menjadi jiwa yang baru, lebih mencintai diri sendiri. Mungkin dengan kesendirian kita di sini, semesta mau mengajarkan bahwa kamu sudah lama meninggalkan dirimu, jiwamu. Sekarang bahagiakan jiwamu. Setelah kamu bahagiakan jiwamu, baru kamu bisa membahagiakan pasanganmu, terutama pasangan twin flame-mu. Kak, tapi sekarang saya sudah ini kan ada beberapa yang saya lihat ya, sudah mempunyai pasangan ya. Saya sudah mempunyai pasangan, Kak. Ya sudah, nggak apa-apa, sayangilah pasanganmu. Selama kamu masih berjodoh. Bukan berarti saya bilang kamu tidak berjodoh dengan dia ya di kemudian hari. No, saya tidak tahu itu jodoh kamu atau tidak. Karena ini energi general ya, saya bicara secara kompleks aja, secara umum. Ya, kamu mau secara pribadi bisa secara personal reading ya. Jadi kita nggak tahu jodoh kita kapan. Setidaknya pada saat nanti suatu saat kalau terjadi itu ada perpisahan, kamu sudah tidak menyesal. Setidaknya kamu tidak memberikan karma untuk dirimu, tetapi kamu membuat karma baik untuk dirimu di masa depan. Ya. Jadi ada yang bilang, Kak, saya itu twin flame-ku, saya mau dapat dia, saya mau buat dia supaya dia tetap ke saya. Saya mau jadi orang ketiga supaya dia putus dengan pasangannya atau cerai dengan pasangannya. Ya nggak bisa. Mungkin bisa kamu merebutnya dengan cara itu, tapi tidak abadi. Nanti besok lagi dia akan mungkin ada masalah dengan dirimu, dia kembali lagi dengan pasangannya. Karena bukan cara semesta. Jadi di sini kamu nggak usah kotorin tangan kamu untuk karma, mulut kamu untuk karma, hati kamu untuk karma jelek, ya. Kamu benahi untuk dirimu, ya. Dia apa yang menjadi milikmu akan kembali dengan dirimu, akan kembali padamu. Gak usah takut. Kalau dia milikmu, dia mau lari kemanapun ya, bersembunyi dimanapun, gak akan bisa lepas dari dirimu. Jadi mungkin kalau kalian sekarang bilang, aduh saya kayak mau gila, saya sudah putus asa, saya sesak nafas kakak. Memang saya, ya itu yang memang seperti gitu. Kan tadi saya bilang energinya berat. Karena hubungan ini berat. Kalau kita bicara dengan mau yang tidak berat, ya kamu ke soulmate aja. Tapi ingat, kamu di sini tuh adalah orang yang terpilih. Kita nih manusia nih mempunyai twin flame ya. Semua manusia nih mempunyai twin flame di bumi, di dunia ini. Tetapi twin flame-nya belum tentu saat ini. Mungkin contohnya saat ini kamu, ya. Terus kehidupan berikutnya ternyata tidak ada. Kehidupan berikutnya lagi ternyata kamu tidak terkoneksi orang lain lagi. Kan ganti-gantian. Kalau macam seandainya semua dikumpulkan jadi satu, wah, berarti nanti otomatis dia mencari dibilangnya hidup ini sempurna semua, karena penuh dengan kalau dibilang ya mungkin kalau di surga nanti ya semua ketemu dengan jiwanya, jadi happy ya, tidak ada karmik, tidak ada ini. Bagaimana kita mau belajar dengan kehidupan di dunia ini, pembelajaran, karena hidup di dunia ini adalah pengorbanan, pembelajaran, dan lebih spiritual, mendekatkan diri pada semesta. Ya, jadi jiwa, raga, dan iman kita itu diasah semua.
dari logika dan macam-macam. Ya, jadi macam contoh tahun ini kamu, tahun di besok orang sahabatmu, gitu. Bukan tahun apa dunia berikutnya ya. Jadi untuk saat ini ya mungkin kamu sudah terbangun dari berapa tahun yang lalu ya, berapa kehidupan di masa lalu ya. Akhirnya kamu bisa mendapat. Jadi kamu tuh spesial. Karena kamu mampu. Kenapa saya bilang spesial itu karena mampu. Coba kalau kamu tidak mampu ya kamu nggak akan diberikan saat ini terkoneksi dengan twin flame-mu. Ya, jadi kalau macam kamu bilang begini, "Kak, saya gila, saya stres." Dia juga di sana tuh lagi gila dan stres memikirkanmu. Caranya gimana supaya saya tidak gila, Kak? Ataupun mungkin saya rindukan dia sekali, Kak. Saya nggak mampu, ya. Harus ada di benak kamu bahwa kalau kamu sekarang lagi rindu dia, itu kan dia rindu kamu. Ya sudah. Caranya gini, mungkin ya, ini menurut saya ya, semoga bisa membantu. Macam contoh, kamu lagi rindu, "Sayang, saya rindu kamu." Nanti kamu balas lagi sendiri dalam hatimu, "Iya sayang." Anggap dia yang bilang ke kamu, "Iya sayang, sama, saya juga rindu kamu. Semangat ya, kuat ya, yuk kita kerja sama-sama." Dia juga pasti akan kerja, semangat kerja. Kenapa? Karena kamu memberikan support. Kamu pun juga memberikan support untuk dirimu sendiri. Karena kamu tahu bahwa dia lagi merindukanmu juga. Nah gitu. Jadi gak usah takut. Saya nanti ditinggalkan. Enggak. Dia mungkin merasa bahwa wah di hidupnya baik-baik saya, dia terguncang di sana. Memilih, ya itu tadi, karena dia belum bangkit secara spiritual. Kamu pun mungkin juga belum bangkit secara spiritual. Jadi seakan-akan ada kemelekatan di situ, ingin memiliki. Ya. Bersatu juga ini dalam tanda kutip, yaitu pilihan. Ada juga yang tidak bersatu. Ya, tetapi dia tahu bahwa dia bersatu dalam jiwa. Ya, artinya dia tahu yang tadi saya bilang, dia tahu bahwa oh pasangan saya ini lagi merindukan saya nih. Ya sudah, kita telepati aja. Secara telepati ya, berhubungan rasa, mengungkapkan rasa. Maaf ini ya, HP lobet ya. Semoga masih bisa kelihatan ya gambarnya ya. Soalnya blitznya mati. Ya, jadi seperti gitu, karena bicara jiwa ya. Jadi kuatkan dirimu dengan cara kalau kamu rindu akan dia juga sedang merindukan kamu. Jadi kamu jangan takut. Suatu saat ya, dia punya perjalanan spiritual sendiri, kamu pun juga punya perjalanan spiritual sendiri. Dan kalau memang kamu ditakdirkan untuk berjodoh tahun sih di dunia ini ya. Semoga ya tahun ini kalian berjodoh ya. Kalau seandainya, yang pastinya jangan mempunyai pasangan, yang jomblo. Kalau jomblo saya doakan semoga tahun ini bisa bersama sama-sama twin flame. Kalau mempunyai pasangan ya kamu selesaikan dulu karmikmu, dia selesaikan dulu karmiknya, baru berjodoh gitu ya. Setidaknya kalau kamu beruntung ya, dan memang semesta memang mau ya kamu bisa berjodoh di kehidupan ini. Kalau seandainya tidak berjodoh Kak, dan belum bangkit secara spiritual ya, nanti kehidupan berikutnya kamu tetap begitu lagi, mengejar, satu berlari, satu mengejar, satu berlari, capek, lelah, stres. Sampai akhirnya entah bagaimanapun tetap nanti harus kamu bisa spiritual, dia spiritual, baru selesai. Kamu di situ akan bisa mendapatkan surga yang betul-betul ada di dunia. Serius. Ya, karena kamu tidak pernah, artinya gini, kalau kamu sudah spiritual ya, kamu gak kekurangan duit ya. Ya banyak sedikitnya disyukuri, yang penting gak kekurangan. Kamu penuh dengan cinta kasih, kedamaian, tidak dengar sana, tidak dengar sini. Rezeki bagus, kesehatan bagus, serius. Ya, tetapi itu harus terbangkit secara spiritual dulu. Karena kamu tidak mempunyai rasa takut. Kamu tahu bahwa Tuhan ada di hatimu. Tuhan melindungi kalian. Karena apa? Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman itu perlu pengorbanan, perlu pembelajaran. Dan pembelajaran itu tidak mudah. Pada saat kamu sudah sampai di puncak ya, kamu akan bisa merasakan kebahagiaan atau surga yang ada di dunia. Walaupun mungkin kondisinya masih ada sedikit masalah, tapi tidak seberat yang kemarin-kemarin yang kamu lalui. Yang mana mungkin kamu terpuruk, apalagi bicara selingkuh, bicara keuangan, bicara pekerjaan, malah uang yang akan datang ke kamu. Ya, kamu lebih produktif, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain dan dirimu sendiri.
Kamu lebih nyaman, tidak terlalu berfokus ataupun overprotective harus kehilangan dia. Dia mau pergi kemanapun tetap nanti dia kembali padamu. Sudah, itu aja. Sekarang kamu benahi dirimu, ya. Kalau kamu punya karma saat ini, ya lunasi karmamu dulu, baru lanjut ke menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendapatkan union, ya, bisa union bersama dirinya, ya. Karena itu semua pembelajaran. Jadi jangan kamu berpikir negatif terhadap apa yang terjadi pada dirimu. Ingat, apa yang terjadi pada dirimu semua baik, baik buruknya semua baik, ya. Dan ya, berpikir positif, jangan pernah merasa sendiri, semesta ada bersamamu. Kuatkan dirimu, karena saya lihat di sini banyak yang nggak kuat, ya. Ini energinya juga berat, ya, karena saya lihat di sini ada yang pura-pura saya nggak cinta padahal cinta. Jangan ada kepura-puraan, nanti kamu tersiksa sendiri. Itu yang tadi saya bilang, ya. Kalau dia milikmu, kamu akan pergi ke dia, ataupun dia yang akan datang kepadamu. Kamu nggak bisa berpura-pura di sini. Kamu berpura-pura, yang menderita kamu sendiri, ya. Jadi mungkin kita rasional, ya, sama seperti saya. Saya kuliahnya tinggi-tinggi, ya, sampai S2, ya ujung-ujungnya kok saya lebih tertarik sama tarot, ya. Tetapi ya itu perjalanan spiritual. Akhirnya saya bisa menjadi berkat buat diriku sendiri dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita dulu nggak tahu saya bisa menjadi punya channel YouTube. Ya kita kan nggak tahu. Wah, ternyata saya bisa jadi tarot leader, ya. Saya berani meninggalkan pekerjaanku demi kenyamanan jiwa, yang mana gajiku tinggi, ya. Kalau kita tamatan S2 lumayan, ya sangat lumayan. Tapi saya berani, karena saya bukan melihat dari materi, tapi saya melihat dari kedamaian jiwa. Dibandingkan banyak tekanan, itu nanti kita pasti seperti gitu. Kalian pasti akan menuju ke situ, ya, seiring berkembangnya spiritualmu. Karena kamu tidak akan merasa takut, malah nanti rezeki yang datang kepadamu banyak sedikitnya tetap disyukuri. Tidak seperti dulu, saya dapat banyak pun kayak kurang, karena kita masih memendam ego. Nah, sama seperti twin flame, kalian akan bisa saling mengimbangi, saling mengerti, saling toleransi, saling menyayangi, ya. Bahkan hidupmu akan jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih enjoy. Bahkan kamu bisa menjadi panutan buat orang lain. Nah, seperti gitu. Makanya saya bilang, kalau kalian bersatu dengan cara semesta, kebahagiaan atau surga yang ada di dunia ini bisa kamu dapatkan. Makanya sekarang nikmati hidup itu, menikmati prosesnya, ya. Jangan pernah menyesal. Ingat, kamu kuat, ya. Kamu manusia terpilih yang semesta pilih untuk menjalani hidup ini. Jadi berbahagialah, banyak doa, berserah, ya. Ini yang paling utama, berserah, ya. Move on dari dirimu, ya. Move on dari dirinya, ya. Jangan ada kemelekatan harus saya mendapatkan dia. Kalau kamu nggak ada pelangi semesta kasih padamu, ya kamu ciptakan pelangi untuk dirimu sendiri, ya. Ibaratkan kamu hujan kan, kamu menantikan pelangi, ya. Kapan ya pelanginya datang? Saya sedih terus nih, ya. Kapan pelangi datang, ya? Setidaknya hujan berhenti, ya, matahari terbit, keindahan datang, ya. Ibaratkan penderitaan kamu selesai kan, ya sudah, nikmati aja dalam hujan, dalam kedinginan, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu dalam rumah, ya kamu bikin perapian untuk menghangatkan badanmu, dengarkan musik, ya, relaksasi. Jangan kamu musik galau, wah repot itu, ya. Musik yang ngebeat, ya, yang nyaman. Ataupun mungkin kamu istirahat, perlu ketenangan. Buatlah dirimu bahagia sendiri tanpa menuntut orang-orang itu datang untuk membahagiakanmu, ya. Karena proses perjalanan spiritual itu proses antara kamu dan semesta, bukan kamu dengan pasangan twin flame-mu ataupun ibumu, ayahmu, atau yang lain, ya. Karena dirimu sendirilah yang akan menuntun hidupmu, jalanmu. Begitupun pasanganmu, begitupun orang-orang lain, ya. Dia punya perjalanan spiritual sendiri-sendiri, masing-masing dengan cara semesta dan persoalannya masing-masing. Jadi nggak usah membanding-bandingkan hidup kalian dan orang lain, karena kita tidak tahu, ya. Orang kadang-kadang menipu, mukanya bilang bahagia padahal hatinya lagi bersedih. Jadi jadilah dirimu apa adanya, syukuri yang ada saat ini, fokus pada dirimu,
dan belajar lebih banyak berserah kepada semesta. Ikut apa yang semesta mau untukmu, jangan mengikuti caramu, jangan mengikuti egomu, tapi biarlah semesta membentukmu untuk bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang kalau dibilang lahir baru, untuk menuju jiwa yang baru. Dan kalaupun beruntung kamu bisa union bersama twin flame-mu, ya. Oke. Itu yang saya lihat ya, yang pastinya saya lihat di sini kamu agak energinya berat, dengan twin flame-mu juga sama ya, walaupun mungkin saya lihat di sini banyak ada yang sudah menikah juga ya. Tapi ingat, kita tidak tahu rencana semesta. Jangan pernah bilang janur kuning melambai itu udah ya, no. Kita nggak tahu. Makanya saya bilang, selama kamu berkoneksi dengan twin flame-mu, kamu terkoneksi dengan soulmate, ataupun mungkin kamu mau terkoneksi dengan karmik pun, tetap berikan yang terbaik buat mereka. Supaya pada saat kamu sudah tidak berjodoh bersamanya, entah jodoh nih jodoh berpisah ya, ataupun jodoh mati, tidak ada penyesalan dalam dirimu ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Dan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, dengan twin flame-mu adalah Pisces, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Leo, Virgo, Aries, Taurus, Cancer double, berarti Cancer energinya bagus, Libra dan Scorpio ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, W, O, J, P, R, I, S, T, H, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.